biasanya orang itu nggak mau ngebelain seseorang itu karena dua, pelecehan seksual sama korupsi. Iya. Jadi aib lah buat yang ngebelain gitu ya. Iya. Tapi entah kenapa menurut saya, kenapa saya mau menyuarakan kebenaran buat Pak Atom, ya karena emang orangnya nggak salah gitu. Iya. Pak Atom bilang, kalau misalnya ada apa namanya keterkaitan sama kasus, jangan bawa-bawa istri saya katanya. Jangan bawa-bawa keluarga, itu udah nggak fair gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amirullah di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang politik, ekonomi, budaya, pejuang cuan, pejuang cinta. Dan kita sekarang ketemu dengan sosok pejuang yang sedang memperjuangkan kebenaran. Dan beliau konten-kontennya banyak mengadvokasi Pak Tom. Makanya ya enggak ya, lo banyak kan postingan Pak Tom. Jadi Angga Putra Vidian dulu juga Jubirnya Pak Anies. Pak Anies Sebelum ada jubir-jubiran. Dan terakhir postingannya juga tentang Pak Tom Lembong. Kita akan pasti banyak yang ingin tanya tentang Pak Tom Lembong. Nah, kita ketemu dengan orang yang tepat. Nggak mungkin perkenalan sekilas dulu nggak? Ya, perkenalkan pejuang-pejuang sekalian, saya Angga Putra Fidrian. Saya sempat jadi jubirnya Pak Anies juga waktu sebelum Pilpres. Lalu saat Pilpres, mungkin teman-teman juga pernah lihat tentang video saya di TV One. Waktu itu bahas tentang JIS. Saya juga bantu Pak Anies di DKI ya, DKI Jakarta, kampanye Jakarta. Mungkin sebenarnya udah sama Pak Anies dari 2012 kayaknya, Mas Kosin, dari zaman Indonesia Mengajar. Jadi kalau lihat CV saya isinya Anies Baswedan. Isi Anies Tapi sekarang ketambahan Pak Tom dong, ya kan? Iya, sekarang lagi ngecek, sebenarnya lagi nyampein pesan tentang Pak Tom sih ke banyak orang, karena kadang-kadang kan gini, orang tuh nggak ngikutin sidang. Iya. Karena pasti kan jenuh gitu ya, berjam-jam, mungkin dari pagi sampai sore. Kadang kita berkali-kali juga udah datang ke sana pagi, mulainya jam 12, udah datang ternyata telat, ternyata nggak jadi, batal gitu. Jadi mungkin lebih ke arahnya gimana orang-orang yang di luar itu dapat rekapan lah. Apa aja sih yang ada di sidangnya Pak Tom Lembong ini. Nah, gitu. tapi sebelum masuk ke situ saya itu ya curious saja, apa yang membuatmu itu mau ngebela-belain Pak Tom? Kan ya kamu bukan pegawainya Pak Tom, bukan stafnya Pak Tom, tapi kamu meyakini bahwa ada sesuatu yang harus diperjuangkan terhadap Pak Tom itu. Apa? Jadi sebenarnya kalau kan kita tahu Pak Tom gitu ya. Saya bukan yang kenal Pak Tom dari dulu. Mungkin baru interaksi intens sama Pak Tom itu 2022 lah gitu, pasca Pak Anies nggak lagi jadi gubernur. Lalu kita mulai nyiapin kampanye gitu kan buat Pilpres gitu. Tapi kan rekam jejaknya itu udah dari dulu ya. Dia seorang yang sangat cakap gitu dalam konteks ekonomi gitu. Jadi 2014 sampai 2019 menteri yang gak diresafel lah sama Pak Jokowi gitu kan. Kita udah tahu, jadi secara kapasitas oke juga gitu ya. Integritasnya oke gitu. Nah, lalu kenal secara personal saat Pilpres, waktu nyiapin debat juga bareng sama Pak Tom juga, nyiapin debat Pilpres, cukup inspiring gitu. Maksudnya dia orang yang cekatan, teliti, kayaknya nggak mungkin nih ngelakuin kesalahan yang remeh gitu. Apalagi kan gini, apalagi Pak Tom itu diduga melakukan korupsi setelah beres Pilpres. Setelah waktu itu saya ingat ada dugaan, dalam tanda kutip, Pak Tom dianggap membiayai partainya Anies Baswedan gitu. Jadi ini kok orang bagus, orang pinter, tapi karena ada situasi politik gitu, harus jadi korban gitu dari sistem gitu. Tapi kan kejaksaan begitu yakin bahwa Pak Tom itu salah, sampai kejaksaan juga ambil resiko kan. Betul. Menanggung rasa malu, dibully orang kan begitu ya. Nah, lu begitu yakin dia tidak bersalah? Iya, bahkan Mas, kita tahu juga jadi Pak Tom itu awalnya kan 3 kali masuk diperiksa sama kejaksaan. 3 kali diperiksa sama sebelum ditangkap ya. Sebelum ditangkap gitu ya. 3 kali diperiksa kejaksaan. Saya ingat di pertama Pak Tom itu bilang, yang ngomong lah gitu ke teman-teman nih, saya mau diperiksa kejaksaan nih gimana gitu gini. Terus yang kedua dia bilang juga. Nah, yang ketiga ini Pak Tom
nggak ngomong ke siapapun bahwa dia akan datang ke kejaksaan. Iya, mungkin karena Pak Tom merasa kayak ya nggak ada yang salah nih gitu. Udah dua panggilan, nggak ada yang salah kok. Kita nggak tahu apa kesalahannya. Ternyata pas ketiga langsung ditahan. Malam itu juga kita kayaknya semua orang kaget sih. Pak Tom masuk gitu. Kita bahkan ya sampai pemeriksaan kedua kita tahu bahwa kayaknya nggak ada yang salah. Dan itu praktek wajar gitu di semua kementerian ngelakuin itu. Kok tiba-tiba masuk gitu. Itu yang bikin kita semua kaget, shock aja. Anyway, mayoritas netizen juga menyaksikan kalau Pak Tom itu benar-benar bersalah. Betul. Ini lebih merupakan kriminalisasi. Betul. Yang barangkali ada politik behind kriminalisasi itu ya. Nah, kita nggak mau masuk ke situ, tapi mungkin kita perlu update terbaru karena masyarakat juga sekarang mulai kehilangan ini sih update nih tentang Pak Tom. Ya, jadi Angga terakhir ikut sidang? Ya, terakhir ikut sidang tuh minggu lalu. Minggu lalu datang ke sana, cuma sayangnya dibatalkan kan waktu itu. Sidang kemarin dibatalkan karena kalau nggak salah hakim anggotanya cuti, lalu yang menggantikannya sedang bersidang di tempat yang lain, sehingga nggak jadi batalin. Tapi sebenarnya yang menarik dari 1 bulan terakhir itu adalah ada beberapa hal yang sangat krusial gitu. Jadi misalnya para saksi, ada saksi yang bilang bahwa kerjasama antara Kemendag sama koperasinya itu sudah dilakukan didasarkan pada kerjasama yang dilakukan di era Presiden SBY. Lalu ada saksi yang bilang bahwa Pak Jokowi selaku presiden secara informal gitu di podium, kan biasanya Pak Jokowi selalu gitu kan yang ngasih arahan tuh di podium itu bicara bahwa plat merah dalam tanda kutip baik itu BUMN maupun koperasi milik kepolisian dan TNI itu harus membantu menstabilkan harga-harga pangan dalam hal ini termasuk gula. Jadi ada dalam instruksi lisan ya? Itu saksi dari mana itu Gak? Dari kalau nggak salah dari Inkopar. Oh dari TNI, itu ya? Koperasi. Dari koperasi yang juga waktu itu ikut kan dia kan juga mendistribusikan utamanya kan perbatasan ya. Koperasi kan misalnya TNI kan jaringannya sampai perbatasan daerah-daerah terdalam gitu, makanya mereka dijadikan saksi dari kejaksaan dan saksinya bilang waktu itu Pak Presiden Pak Jokowi bilang bahwa secara informal secara lisan gitu, ayo dong ikut bantuin menstabilkan. Dan iya, praktek yang biasanya ketika ikut menstabilkan adalah operasi pasar. Operasi pasar berarti kan butuh gula, butuh stok, harus impor kah, harus ngolah atau apa segala macam gitu. Nah, saksi-saksi ini kalau kamu amatin itu kalau sekarang banyak memberatkan atau meringankan? Nah, ini yang menarik. Yang menarik dari banyak saksi yang datang, jadi kalau saksi yang di kementerian segala macam biasanya ngomongnya prosedural. Secara prosedur begini. Dan banyak bilang itu. tidak tahu pasti. Betul. Dan 9 tahun yang lalu Mas gitu, 9 tahun yang lalu. Bahkan kita kejadian yang 5 tahun terakhir aja mungkin udah lupa gitu. Apalagi ini kejadian 9 sampai hampir 10 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi kalau di luar masalah prosedural memang banyak saksi yang bicara tentang pada akhirnya meringankan posisinya Pak Tom Lembong gitu. Pak Rahmat Gobel yang kemarin juga datang, kalau nggak salah di tanggal 15 Mei apa tanggal 6 Mei. Pak Rahmat Gobel datang, dia bilang bahwa nggak ada larangan secara jelas yang melarang impor gula kristal mentah. Kan kasusnya kan itu, ada Pak Tom menginstruksikan memberikan izin untuk gula kristal mentah diolah lalu jadi gula kristal putih gitu. Jadi bukan impor gula kristal putih. Nah, nggak ada larangan menurut Pak Rahmat Gobel. Sehingga ketika itu nggak ada larangan, kalau nggak dilarang berarti boleh-boleh aja gitu. Sehingga nggak ada masalah gitu, nggak ada yang dilanggar sama Pak Tom Lembong gitu. Di bulan yang lalu juga kalau nggak salah dari Kementerian BUMN bilang PT PPI itu memang sudah biasa ditugaskan dalam tanda kutip sama Kementerian BUMN untuk jadi hub-nya lah gitu ya. Karena PPI itu BUMN ya. PPI kan di BUMN gitu. Untuk jadi hub kalau misalnya ada barang masuk atau impor segala macam, salah satunya gula lah yang ada dan kemudian PPI itu kan punya subkonsumon ya. Betul, kerjasama sama
baik itu sama pabrik pengolahan gula Ya. maupun sama distributor Ya, gitu. ya. Itu udah apa kerjasama, dan itu kan sebenarnya praktek yang biasa Mas gitu. Praktek yang biasa sudah terjadi menteri-menteri sebelumnya, bahkan menurut saksi yang kemarin bilang bahwa kerjasama itu udah ada sejak zaman PSBY gitu. Tapi kan delik korupsi itu bisa dengan mengatakan menguntungkan Pihak memperkaya lain. pribadi Betul. atau pihak lain. Bisa kena dengan itu nggak Pak Tom? Nah, yang jadi masalah adalah di kasusnya Pak Atom ini, itu tuh kayak kita misalnya kita beli bensin, ada bensin milik BUMN kan, terus ada bensin yang non BUMN nih. Iya. Nah, kita milik kan sebagai konsumen kan bebas aja sebenarnya mau milih yang mana gitu. Nah, karena kita belinya di yang non BUMN, Iya. akhirnya menteri yang mengizinkan si BUMN ini jualan BBM Iya. itu masuk penjara karena dianggap menguntungkan si non BUMN ini Iya, gitu. iya, iya. Nah, itu yang Oh. terjadi. Jadi karena apa namanya? Gula-gula ini diproduksi sama si yang kerjasama dengan PT PPI ini, dianggap harusnya keuntungan itu diambil sama BUMN. Tapi keuntungan itu malah didapat sama si perusahaan-perusahaan yang kerjasama sama PT PPI ini. Iya, tapi kan perusahaan ini sebenarnya kerjanya dengan PPI, di Betul. bawah payung PPI, bukan ke Tom kan? Betul, itu Iya dia kan? makanya kan jadi kita bingung lah. Jadi yang Pak Tom salahnya di mana gitu. Iya, kan harusnya ini kan yang di bawah PPI ini kan swasta. Betul. Tapi kan dia dikoordinasi atau menginduknya kan Ke PT PPI, kan? Karena kerjasamanya, PPI iya, betul. mungkin secara kapasitas ini kerjaan terlalu gede, dia nggak bisa, maka dia mensubkon kan gitu. Betul, Ya? betul. Aneh itu juga ya. jadinya terus salahnya di mana? Iya, harusnya nggak ada yang salah gitu. Harusnya Pak Tom nggak. Ya kan, tapi kan kita nggak bisa bilang karena belum ada vonis ya. Cuma Iya. sampai sejauh ini tidak ada bukti yang sangat konkret yang bilang bahwa satu Pak Tom ngambil uangnya. Atau dia dapat sesuatu, Atau dia mungkin dapat sesuatu, itu kadang nggak mungkin ada sama dapat sekali. hadiah atau apa. Betul, itu nggak ada sama sekali. bukti ya. Dan bahwa praktek itu adalah praktek yang lazim. Lazim Dan di menteri kalau nggak sebelumnya. salah sampai sekarang masih juga. Masih gitu. juga. Jadi kalau nggak mungkin Pak Tom sendirian gitu. Iya, Ada iya. mendak-mendak yang lain harusnya Dipanggil juga. Betul. Katanya Enggar. Mungkin ya akan ada prosesnya dipanggil. Enggar Tapi begitu. kan ada Pak Enggar, ada Pak Zulkifli Hasan gitu. Kita. Pak Gita Wirjawan juga. Itu ya harusnya mereka dipanggil juga. Kalau Pak Tom jadi tersangka, ya semuanya harusnya juga sama Harus jadi sama tersangka. tersangka juga, Kalau Pak Tom gak jadi tersangka, kalau yang lain gak jadi tersangka, Pak Tom juga harusnya gak jadi tersangka, gitu, gak jadi terdakwa. Gitu. Satu lagi, waktu itu kan lu sempat hadir dan duduk bareng Pak Tom dan viral banget ya. Iya, iya. Lu pernah kalau ngikutin sidang Pak Tom, lu lihat nggak sih Pak Tom itu nanyain saksi sendiri, Wah itu bukan pengacaranya, ya nggak? Betul. Ini yang menarik dari Pak Tom ya. Pak Tom itu kan karena mungkin ini ya, karena gini, karena kalau kondisi nggak ditahanan kan beliau bisa kemana-mana, Iya. mikir, nulis apa segala macam, berpikir banyak hal. Tapi karena sekarang ditahan gitu, jadi yang dia bisa pikirin ya mungkin mempelajari kasusnya detail gitu. Jadi ketika masuk ke ruang sidang, Pak Tom juga bisa full mengerti bahannya, mengerti permasalahannya, baca peraturannya, sehingga dia bisa lebih pengacara daripada pengacaranya Iya. sendiri. Jadi dia bisa langsung nanyain para saksi. Betul, betul. Bukan oleh pengacaranya, malah oleh Pak Tom. Nah, kemarin sendiri pas sidangnya sama Pak Rahmat Gobel, bahkan Pak Tom mengkoreksi Pak Rahmat Gobel. Bukan mengkoreksi lah ya, bahasanya mengingatkan gitu. Iya. Karena Pak Rahmat Gobel lupa, sehingga Pak Tom ngingetin. Yang sebenarnya yang dimaksud Pak Rahmat Gobel adalah Begini. A, B, C, D, E, F, G gitu. Dan Pak Rahmat Gobel juga, oh iya betul gitu. Jadi Iya. emang karena waktu luangnya mungkin Banyak sekarang dan terlalu memang Pak Tom banyak. itu orangnya sangat ini ya, Betul. sangat teknokratik dan detail ya. Detail gitu, sehingga dan kalau misalnya nggak detail kan nggak mungkin jadi salah satu pengelola uang lah, Iya, iya, iya. investasi di Indonesia gitu yang Iya, iya, terkenal, iya. yang dipercaya banyak orang. Itu sih Mas. Waktu itu kan lo duduk bareng ngobrol, apa pesan Pak Tom ke dirimu enggak? Saya kira kan kalau dia didatengin orang pasti ngirim pesan atau cerita pengalaman. Jadi pas saya datang, saya nyampein beberapa pesan lah dari beberapa teman ke Pak Tom. Saya sampaikan, terus Pak Tom bilang, terima kasih banyak. Terus saya bilang, gimana Pak situasi gitu? Ya pesannya Pak Tom cuma satu sih sebenarnya. Ini harus kita jalankan. Resikonya apapun kita jalanin aja. Jadi hadapi aja udah, katanya gitu. Artinya Pak Tom itu ya tegar ngadep itu ya. Secara Tegar sih. psikologis gimana beliau? Kalau lihat kalau pas kemarin juga pas terakhir ke sana memang lebih tetap tenang seperti biasa. Cuman memang setelah peristiwa belakangan terakhir ya, itu kayak ada
kekesalan sendiri gitu. Apa Kayak- itu peristiwanya? Kayak misalnya kan ada kabar istrinya Pak Tom diperiksa kejaksaan Iya, juga. itu juga kenapa istrinya bisa dipanggil ya? Kan nggak tahu kan menurut alasannya adalah eh, apa namanya obstruction of justice yang kasus PT Timah termasuk disebut juga ada impor gula di situ. Tapi kan maksudnya ya kenapa harus istrinya gitu? Yang dipanggil. Kan bisa jadi bukan cuma istrinya yang terlibat, nggak tahu juga gitu. Tapi kenapa harus istrinya yang dipanggil? Mungkin nggak si pihak pengadilan itu main psikologi? Pasti ya kemungkinan Artinya besar ke kan arah Pak Tom sana itu orangnya tenang, kemudian tegar gitu ya. Betul. Merasa psikologinya tenang, akhirnya ditembak istrinya dalam tanda kutip ya. Bisa jadi Iya kan? kita nggak tahu maksudnya apa. Cuma maksudnya kan ya nggak ada hubungannya dalam kasusnya. Tapi Tidak disangkut-sangkutin. tapi disangkut-sangkutin gitu, Iya. dipanggil. Kan sebenarnya kalau manggil bisa jadi benar ada keterkaitan, bisa jadi nggak ada keterkaitan, Tapi yang penting dipanggil aja ngaruh gitu. secara psikologis. Betul, Kan ngaruh dan secara- terutama bagi terutama para suami yang hebat itu biasanya dianya tegar, tapi begitu menyangkut istri, istri atau anaknya, Betul. itu biasanya ganggu secara psikologis ya. Di doorstopnya Pak Atom pasca sidang tanggal 15 Mei kalau nggak salah, Pak Atom bilang kalau misalnya ada apa namanya keterkaitan sama kasus, jangan bawa-bawa istri saya katanya. Jangan bawa-bawa keluarga, itu udah nggak fair gitu. Itu momen mungkin Pak Tom udah mulai Udah mulai kerasa Marah lah ya. kesal gitu ya kok. Ya udahlah, kan saya nih gitu. Saya udah Iya. dikurung juga Iya, gitu udah kok masih. saya aja urusannya gitu kan. Iya, Lo gitu. gentle dong kalau mau Betul. tarung sama gue aja, jangan Iya. nyerang yang lain gitu kan ya. Dan harusnya kan gitu aja gitu. Iya. Janganlah bawa keluarga kalau emang nggak ada kaitan. Kecuali kalau misalnya istrinya Pak Tom itu terkait sama entah dia nikmatin uangnya gitu ya, entah dia nyuci uangnya gitu. Tapi Iya. kan ini nggak ada kaitannya sama sekali, nggak bisa dibuktikan ada keterkaitan, tapi ikut dipanggil juga kan itu ya mau nggak mau setegar-tegarnya orang. Kalau udah istri anak gitu udah Iya. pasti iya, berpengaruh secara psikologis lagi. Jadi karena ini menurut saya karena betul bukan hanya soal urusan delik korupsinya, tapi sudah memang ada sesuatu maksud di belakang itu yang barangkali lebih politis gitu ya, dan ini memang mau nyerang psikologis ya. Betul. Terakhir yang soal itu yang juga sempat ramai itu yang perangkat Oh, iPad device sama laptop. Iya. Ya. itu diambil katanya ya. Ya itu juga sebenarnya aneh gitu. Kejaksaan itu mengajukan ke hakim untuk menyita laptop sama iPad yang sebelumnya disidak sama orang kejaksaan. Jadi sebenarnya dalam konteks rumah tahanan harusnya kan yang mengelola rumah tahanan mengelola rumah tahanan itu kan si kepala rutannya gitu. Iya. Dan yang perlu dipastikan juga Pak Tom ini belum jadi narapidana. Ya. Masih jadi terdakwa, yang mana dalam proses sidang terdakwa itu harus bikin pledoi. Dan dia itu bikin sendiri pembelaan. ngetik ya? Dia bikin sendiri lah. Ya kan kita juga tahu di Instagramnya kan Pak Tom kalau mau ngirim pesan, Iya. bikin caption lah kira-kira gitu. Dia nulis dari di kertas gitu kan. Nah ini dalam konteks bikin pledoi, ya Pak Tom pasti butuh alat, Iya. butuh alat-alat. Nah salah satunya adalah laptop sama iPad. Kenapa laptop sama iPad? Ya laptop buat ngetik, iPad buat baca berkas gitu. Iya. Kalau nggak salah tuh berkasnya tuh 1,5 meter, lalu sepinggang orang dewasa lah kira-kira gitu berkasnya. Jadi kan supaya efektif dan efisien Iya, tentunya iya. pakai iPad gitu. Iya. Nah kan dan lagi yang dituduhkan atas laptop sama iPad ini karena terkait kasus katanya. Padahal kalau alasannya adalah supaya tidak berhubungan dengan pihak luar, mungkin masih oke, tapi dengan teknologi sekarang kan kita bisa pakai pilih iPad yang cuma connect wifi aja, nggak Yeah. pakai seluler. Yeah. Atau kalau laptop sendiri bahkan kan harus connect sama internet. Yeah, Yang nggak usah dikasih internetnya, Yeah. password wifi rutannya jangan dikasih lah. Iya, kira-kira ya gitu. bisa ngetik tapi nggak bisa connect. Betul, yang penting kan bisa ngetiknya, yang penting Iya. itu bisa Hanya itu nyiapin alat tulis pledoi. kan ya. Betul. Kan pertanyaannya kalau dia bisa nulis di kertas, kenapa dia nggak bisa nulis di laptop? Betul. Kan sama-sama alat nih. Betul. Iya kan, Itu alat dia. untuk nulis kan Dan begitu. kalau misalnya, tapi nanti Pak Tom bisa dapat hiburan gitu, bisa nonton series gitu misalnya. Ya udah kasih laptopnya yang isinya cuma misalnya Word aja, gitu, Iya. Excel sama PowerPoint aja. Udah. Itu aja sama buat baca PDF kan. Dan itu gampang banget teknologinya Iya. dan saya sih bicara bukan cuma kaitan sama Pak Tom gitu. Dalam kasus-kasus yang lain harusnya ketika dia harus bikin pledoi dan terdakwanya ngerasa bisa bikin pledoi sendiri, ya harusnya dikasih ruang buat Iya, kayak gitu baca buku pakai iPad, kan iPad juga bisa dipakai buat baca buku, terus ngetik
Ini memang pledoi. jadi lebih ke aneh-aneh ya. Atau mungkin ada mereka yang mau kejar data di situ. Nggak ada, karena maksudnya ya mungkin iya mau kejar data, tapi kan sebenarnya ketika misalnya kejaksaan mau menggeledah atau nyari data, itu harusnya ada di proses penyidikan. Iya. Ini kan udah persidangan, masa Iya. nyita barang baru kecuali Iya. dia nemu bukti baru gitu. Dan nggak mungkin juga Pak Tom naruh data di situ ya. Data-data apa yang itu kan Betul. pasti laptop baru kan? Iya bisa jadi atau baru atau ya bener-bener kan dengan kemungkinan bakal dirazia. Iya. Nggak mungkin dong dia bawa hal-hal yang dalam tanda kutip rahasia gitu Iya, di laptopnya atau di iPad yang dibawa ke sana, karena pasti bakal ada dugaan digeledah dulu pas Jadi awal. lagi-lagi mungkin ini lebih kepada soal main psikologis ya. Betul, bisa jadi gitu. Bisa Karena jadi ini main psikologis aja. saya kebayang sosok Pak Tom yang sangat sophisticated, akademik dan pemikir. Teman utamanya kan pasti iPad dan laptop dong. Betul. Untuk nulis, untuk apa gitu. Bung Hatta kan juga dulu bilang gitu, saya boleh di penjara, Tapi tapi jangan ambil dipisahkan dengan saya. buku Iya, ya kan. betul. Zaman itu tahun 40-an, 30-an Iya, buku. dan teman diskusi kan. Nah, sekarang di era 2025 ya bukunya ya di iPad. Di iPad ya. Itu. Jadi Ngetiknya kalau dulu pakai buku harian, sekarang ngetiknya di jadi kalau Bung Hatta dulu saya rela di penjara asal tetap sama buku gitu. tentang buku, Pak Tom sekarang bisa bilang saya rela di penjara asal dengan karena bisa tetap baca ya. Tapi memang ini sih, Mas, kalau dengar ceritanya tentang Pak Tom gitu ya, dimana dia selama di tahanan itu kan sekarang rada tegap nih. Saya kalau ketemu Pak Tom, kayak Pak Tom nih olahraga banget nih. Dia memang jadi PT, jadi personal trainer buat tahanan-tahanan di sana. Oh. Memang salah satunya kan mungkin memang harus bergerak, harus berpikir gitu ya, Iya. interaksi sama orang. Iya. Ya salah satu ininya adalah yang ngelatih orang buat fitness Iya, dan lain-lain. Jadi memang orangnya satu nggak bisa diam ya gitu, energinya banyak sekali. Dan emang bukan orang jahat aja Orang sih. jahat dan gaya hidupnya sehat banget. Gaya hidupnya sehat. Makannya Betul, sehat betul. banget itu. Jadi Sekarang tuh lebih tegap gitu, lebih jadilah badannya gitu. karena olahraga fitness terus ya. Olahraga, fitness dan lain-lain. Jadi emang ya kelihatan maksudnya memang kalau orang yang nggak punya niat jahat mah pasti ada aja yang dikerjain gitu, yang latih lah, ngelatih orang lah, mungkin juga bisa jadi dia nulis buku lah, nggak tahu, kita kan nggak tahu ya. Saya waktu nengok itu ingat beliau, saya baca semua kitab sih, semua Kitab suci. ya, dia baca Quran, dia baca semua. Terus dia sampai pesan, pokoknya harus rela ya saya dibeginiin karena ini bagian dari perjuangan katanya. Nah itu yang dan itu ya tiap ketemu gitu salaman, karena mungkin Pak Tum juga ngerasa kita dulu satu kapal perjuangan itu bareng-bareng. Memang itu yang digambarin sama dia gitu, udah nggak usah ya ini proses, kita harus hadapi aja gitu. Tega lah kalau perlu gitu. Itu yang saya ingat juga waktu awal-awal pas Pak Tom masuk ditahan gitu, salah satu pesannya adalah tega aja. Iya. Jikapun misalnya Dalam tanda kutip tega terhadap Pak Tom gimana gitu. iya, kita kan mau tega gimana ya? Kita kan nggak tega kan gitu ya. Masa lu nyuruh tega gitu kan? Betul, Pak Tom bilang ya tega aja. Kalau jikapun misalnya harus mengkritik pemerintah, kompensasinya adalah misalnya hukuman jadi lebih berat, ya menurut Pak Tom ya kalau selama itu benar dan itu kebenaran, sampaikan aja. Omongin aja gitu, jangan karena jangan kritik pemerintah deh, nanti Pak Tom makin berat susah, gitu ya. gitu. Jangan gitu ya. Jangan Pak Tomnya bilang ya tega aja udah gitu. Iya. Jadi ya pada akhirnya ya memang mungkin yang bisa dilihat adalah karena Pak Tom ngerasa gak bersalah gitu ya Mas. Iya, benar. Dia tahu bahwa yang dia lakukan itu benar. Dia tidak melakukan hal-hal yang negatif sehingga dia ngerasa nggak ada yang salah gitu. Betul. Kalaupun dia masuk penjara divonis ya dia korban. Benar, karena perasaan tidak bersalah itu akhirnya membuat dia melakukan positioning diri yang sangat kuat, ditambah dengan rasa spiritualitas yang tinggi. Saya rasakan itu dan dia mengatakan kalau ya ini adalah level di mana saya merasa hidup saya paling bermakna, kata dia. Wah, itu bermakna karena dia merasa ada sesuatu yang dia perjuangkan. Iya, betul. Gitu ya. Jadi hidup tidak sekedar menikmati, itu ada sesuatu yang dia sedang perjuangkan, katanya begitu. Iya. Ya itu memang hal yang kan ini juga biasanya orang itu nggak mau ngebelain seseorang itu karena dua, pelecehan seksual sama korupsi. Iya.
Itu kan kayaknya berat banget Berat, kan, jadi aib lah buat yang ngebelain gitu ya. Iya. Tapi entah kenapa menurut saya, kenapa saya mau menyuarakan kebenaran buat Pak Atom, ya karena emang orangnya nggak salah gitu. Iya. Beda kalau misalnya kita lihat ada kasus korupsi, Mm-mm. dia beneran terima duit, dia beneran hidupnya mewah-mewah Iya. karena duitnya Iya. gitu kan, kita juga kayak alah ini emang korupsi, ngapain dibelain. Iya. Ini Tapi kan kita tahu sendiri Pak Atom, Aset aja nggak punya di sini ya. iya dia rumah aja nggak punya. Iya. Di LHKPN-nya dia kan nggak ada rumah, Mm-mm. ada mobil. Saya pernah ingat tuh, saya pernah ngobrol sama Pak Tom, nanya, Pak, Bapak nggak punya rumah ya? Ya buat apa katanya? Mm-mm. Punya rumah, nyewa aja udah lebih enak. Mm-mm. Terus ya, dan saya ingat satu-satunya mobil yang dia pakai ya mobil listrik. Iya, ya mobil listrik Ioniq apa Iya, itu ya? itu. Ioniq ya. Dan buatan sederhananya Korea karena itu. kalau pakai mobil listrik kan saya nggak kena ganjil genap katanya gitu. Iya, iya, Dan iya. dia iya. lebih suka naik MRT gitu-gitu. Iya, iya. Cuma ya, ngerti. makanya Dengan dia tas pakainya- yang dengan tas yang segala macam itu. Segala macam ada ya. Mungkin yang dia kangen adalah tasnya sekarang. Iya, iya, iya. Itu apa namanya? Iya kan, kalau kita bisa lihat lah Mas ya, kalau orang hidup mewah-mewah gitu, Mm-mm. mobilnya sport yang terbaru lah, apa Iya, segala iya, macam. Kita nggak aneh kalau mereka korupsi, tapi ini ya saya nggak merasakan kemewahan itu dari Pak Tom gitu. Saya tetap bersahaja. Dan ketemu istrinya juga sederhana banget. Waduh, Ibu Bu Siska itu nggak yang kayak ibu-ibu pejabat gitu, Iya, Mas. Kan kerasa ya kalau kita lihat Iya. kalau ada ibu-ibu pejabat itu, dari tasnya, dari Branded dandanan, gitu-gitu. gaya gitu. Ini nggak, biasa aja gitu. Itu yang membuat kayaknya nggak mungkin. Dan sekarang kan tuduhannya ada 500 miliar. Mm-mm. Kayaknya enggak. Saya yakin bahwa itu bukan kerugian negara dari Pak Atom. Nggak tahu itu uang apa gitu, tuduhannya apa kan. Toh sampai hari ini BPKP belum ngasih. Tapi waktu itu udah disetor, itu udah disita. Nah itu kan kita, Itu katanya disita apa jaminan itu? nah itu yang kita nggak tahu. Kita belum tahu itu sebenarnya sitaan. Tapi kan gini, kalau sitaan itu berarti sudah bisa dibuktikan Mm-mm. bahwa apa namanya, ada kerugian negara gitu. Iya. Nah sampai hari ini Belum ada. kerugian negara kita belum tahu sebenarnya Tapi berapa. si perusahaan-perusahaan itu disuruh setor ya. Disuruh Ngumpulin duit kan, kasih- ini kan? ngumpulin uang kan 500 sekian miliar. Iya. Maksudnya kita nggak, katanya itu uang jaminan. Tapi Iya. untuk menjamin apa kita nggak tahu Iya, juga. kan aneh juga ya. Kan sebenarnya kalau bicara di luar nih, misalnya kita di kehidupan sehari-hari, gue bisa aja ngomong, gue lancem loh. Kalau enggak ini nanti kamu terlibat loh. Sekarang lu store aja, kan bisa, logika itu bisa dipakai juga kan. Betul, Disuruh betul. store dulu nih, ditakut-takutin gitu. Pokoknya yang penting kelihatan ada duit aja yang Iya. yang kita sita deh gitu. Iya. Nih yang kasihan kan yang disuruh store itu. Iyalah. Ya dia Pak harus Tom nggak ngumpulin. punya duit nggak bisa store, tapi perusahaan-perusahaan itu. Pada akhirnya perusahaan-perusahaan itu mungkin yang Yang store. supaya kelihatan ada, supaya Pertanyaannya duitnya itu kemana nanti? Yang Nah. yang hampir 500 juta itu. kita itu yang kayaknya belum jelas ya, belum jelas. Bahkan nih, kenapa ada uang itu aja belum jelas. Berapa sebenarnya kerugian negaranya masih belum jelas juga. Kita belum tahu sebenarnya apa aja sih yang dihasilkan dari kebijakan gitu. Maksudnya kerugian-kerugian negara yang dihasilkan sama kebijakannya Pak Atom gitu. Itu kan belum jelas sampai sekarang, makanya kita jadi bisa menduga ya, ya memang buat main psikologi aja. Maksudnya Iya. supaya orang nih, masyarakat tahu bahwa oh itu ada kerugiannya tuh, ada duit Ya, banyak. waktu itu di situ. konferensi pers itu kejaksaan Betul. kan. Pertanyaannya, uang itu sekarang siapa yang pegang? Nggak tahu. Mungkin kita bisa tanya sama Iya. sama Kemudian kalau ada yang pegang, legalitasnya apa dia pegang itu kan gitu. itu dia. Berkurang apa masih utuh itu uang itu? Berkurang atau nambah? Nah, publik nggak tahu. Ya kan. Betul. Gitu. Itu yang makanya sebenarnya salah satu yang membuat saya juga di YouTube saya ngasih tahu gitu, sebulan terakhir situasinya kayak gimana gitu. Karena saya ngerasa nggak ada orang yang ngomongin Pak Tom nih gitu. Iya, iya. Nggak ada yang ngomongin kasusnya nih gitu. Betul. Padahal kalau misalnya saya ngebayangin ini, kalau misalnya Pak Tom beneran bisa divonis misalnya jadi bersalah, masuk penjara atas hal yang dia tidak perbuat, kayaknya semua orang bakal bisa masuk gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi Saya nggak kebayangin. presiden. Entah misalnya kerugian IKN, Mm-mm. kereta cepat kan juga merugikan. Merugikan. Ya semua bisa masuk, Semua termasuk jadi nanti bisa masuk gitu. termasuk nanti mantan presiden. Ya pada akhirnya bisa jadi gitu. Oh, orang mantan menteri yang udah 10 tahun berjalan aja masih bisa Masih diperlakukan seperti itu. Iya. Apalagi mantan presiden bisa jadi nanti
kalau presidennya nggak suka sama si mantan presidennya, mungkin kebijakannya, Iya. padahal kebijakan kan nggak boleh dipidana gitu. Semua bisa sesuai selera politiknya. Betul, itu kan nggak boleh gitu ya. Iya, Yudikatif, iya. apanya peradilan tuh jangan kayak gitulah. Pertanyaan berikutnya, ini sidang Pak Tom ini sampai kapan? Ini kan bahkan sudah sidang ke-12, Mm-mm. itu masih dari saksi jaksa. Mm-mm. Belum lagi ada saksinya Pak Tom. Mm-mm. Belum lagi ada pledoi segala macam. Mungkin masih bisa nyampe sidang ke 18, 20. Yang mana kalau misalnya 1 minggu 1 Mm-mm. sidang, berarti mungkin masih ada 2 bulanan lagi. 2 bulan lagi sidangnya. Wah, 2 lama bulanan itu. lagi sidang gitu. Dan harusnya yang saya tahu Pak Tom udah hampir setahun ya Iya. ditahan gitu. Iya. Ya harusnya kalau udah hampir setahun gini ya harusnya Pak Tom harus dilepas dulu. Mm-mm. Karena masa tahanannya udah Selesai. habis. Jangan-jangan malah nanti ini konspirasinya ya. Pak Tom ditahan 1 tahun, nanti vonisnya 1 tahun gitu. Ya kan udah dipotong masa tahanan, ya bebas juga. Tapi kan Iya. tapi kan sebenarnya yang jadi masalah vonis bersalahnya itu. Iya, akan jadi catatan. Betul. Iya kan? Bisa jadi dia divonisnya cuma setahun, ditahan setahun, divonisnya setahun, kan habis itu bebas aja gitu. Tapi kan dicap vonis bersalahnya itu yang kita semua sebenarnya nggak pengen, karena Iya. memang nggak salah. Mm-mm. Karena sampai hari ini tidak terbukti, tidak ada pernyataan saksi yang jelas Mm-mm. yang bilang bahwa Pak Tom itu salah melakukan korupsi. Mm. Ya secara prosedur, ya prosedur mah kan apa namanya kadang bisa jadi ada salah administrasi 1-2 gitu kan, Iya. ya udah. Tapi kan yang kita omongin ini adalah kebijakan secara umum. Apakah memang Pak Tom itu nggak boleh mengeluarkan Kebijakan itu. Iya. impor gula kristal merah, kristal mentah diolah jadi gula kristal putih kerjasama menugaskan BUMN untuk kerjasama dengan Mm-mm. pabrik gula, dengan distributor. Kan itu Sementara sebenarnya itu sudah dilakukan di menteri-menteri betul, sebelumnya. kan dilakukan gitu. oleh menteri sebelumnya dan dilanjutkan oleh menteri-menteri Menteri setelahnya sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Kan itu yang sebenarnya jadi masalah. Kalau yang lain ini nggak masuk, kenapa Pak Tom masuk? Iya. Kalau yang lain nggak masuk, ya Pak Tom harusnya juga nggak masuk ke dalam. Nah, terakhir nggak tadi kamu sempat nyinggung soal atensi publik. Kira-kira pesan apa sih terhadap publik? Support apa yang kita perlu berikan kepada Pak Tom ya? Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya memang ngerasa nggak bisa ngebelain pelaku korupsi misalnya gitu ya, karena kan Pak Tom sekarang melakukan dia dituduh melakukan tindakan korupsi. Menurut saya yang paling gampang adalah membicarakan aja, Mm-mm. mengangkat, nggak harus mendukung Pak Tom, tapi dibicarakan di publik aja, dibicarakan di grup WhatsApp, dibicarakan di Twitter, dibicarakan di TikTok, dimanapun dibicarakan, mempertanyakan apa aja yang ada di sidang. Kayak misalnya konteks hari ini ada instruksi Pak Jokowi tadi gitu. Kita nggak perlu ngebelain Pak Tom, mempertanyakan aja. Emang bener Pak Jokowi ngasih perintah. Misalnya. Mungkin kalau ada rekaman-rekaman apa kayak gitu dicari kali ya. Iya, bisa jadi di YouTube kan ada banyak. Sebenarnya di YouTube tuh ada banyak, cuma mempercakapkan itu yang kurang. Nah itu Pak Rahmat Gobel bilang nggak ada larangan, ya dipertanyakan aja, diomongin aja ke publik, ke teman-teman kemana, supaya orang tuh ngeh bahwa ini ada proses yang nggak benar. Karena bagi saya, kalau Pak Tom bisa masuk atas hal yang dia nggak bersalah, bisa jadi besok giliran kita gitu. Iya. Pak Tom aja bisa digituin, kita yang rakyat biasa ya pasti bisa juga dong digituin. Tapi informasi dari sini kan minim nggak? Lu mungkin karena orang dekat ya bisa. Nah, dapat makanya info, lihat sidang. Nah, masyarakat nonton podcast Pejuang sama YouTube saya. Enggak, tapi ya subscribe akan terus update sama YouTube-nya Sama Angga. saya, YouTube apa enggak? Fitrian. Angga YouTube Fitrian. YouTube Angga Fitrian ya. Bisa Jadi dicek di situ juga. subscribe. Enggak, tapi sebenarnya tiap habis sidang itu selalu ada beritanya, meskipun beritanya nggak banyak ya. Ya. Cuma paling nggak tuh pasti keluar lah pernyataannya. Pak Tom pasti ngelakuin doorstop di pasca sidang gitu. Jadi di hari, dan biasanya kalau sidang kan pasti rame nih disebarin. Kayak kadang saya juga ngepost sidang Pak Tom kapan gitu, datang, kalaupun bisa datang lagi lowong, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
nanti alamannya bisa teman-teman lihat di Iya, sini. iya, Itu bisa. tiap apa biasanya enggak? Biasanya kalau Pak Tom kalau nggak Selasa, Selasa pagi ya? Kamis, ya pagi, Pagi sekitar jam mungkin biasanya jam 10. 10 sama Sama Kamis biasanya. Pokoknya Iya. Selasa atau entah Selasa Kamis, kadang Selasa doang atau Kamis aja gitu. Jadi polanya teman-teman kalau mau datang ya support Pak Tom, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta, Jakarta Pusat. Pusat hari Selasa pagi sekitar jam 9.10-an itu baru mulai, dan Kamis atau kadang Selasa, tapi polanya adalah Selasa Kamis gitu Selasa, kan ya. Kamis, betul. Oke. Dan gampang kok ke sana. Kalau naik komuter lain turun di Juanda. Di Juanda bisa naik Gojek lah atau ojek online lah, enggak jauh, mungkin sekitar 12.000, 13.000. Iya. Atau kalau misalnya mau naik Transjakarta juga bisa. Iya, dan memang disarankan naik public transportation Iya, ya, karena nggak ada parkiran. di sana parkirnya susah sekali ya. Susah banget. Jadi di sebelahnya ada tempat makan banyak gitu. Kalau mau nongkrong ngopi di situ bisa juga nunggu. Ya. Aksesnya juga lumayan gampang. Jadi kalau lagi ada waktu lowong, teman-teman bisa datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Orang katanya khawatir ketika sampai sana, ketika mulai sidang boleh masuk apa enggak gitu. Boleh. Langsung masuk aja kan ya? Langsung Jadi nanti biasanya kalau di sana nanti tanya aja sama satpamnya, security-nya, Sidang Pak ruang Tom itu. sidangnya Pak Tom Lembong di mana. Itu biasanya kalau masuk tuh ada di lantai 1 ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Kadang-kadang di kiri, kadang-kadang di kanan. Gitu Dan ya. kebetulan ruang sidang pas di lobi ya. Pas di lobi, Jadi nggak betul. perlu ke ruang mana-mana. Nggak perlu Emang naik begitu kemana-mana. masuk lobi langsung ketemu ruang sidangnya. Betul. Gitu Nanti ya. tanya aja biasanya security-nya, pengamanannya bisa ngasih tahu, oh Pak Tom di yang ini atau yang ini gitu. Nanti mereka yang akan ngasih tahu. Ya jam 9 biasanya mulai jam 10, cuma kalau lagi telat ya kadang jam 11 jam 12. Cuma ya datang jam 10 juga pas Pak Tom masuk ruang sidang itu cukup memberikan semangat ya buat Pak Tom ya. gitu. Karena di kesempatan itu juga kalau pas Pak Tom masuk kita bisa salaman sama Pak Tom. Dan bisa ini kan video Iya, untuk bisa. kita posting bisa kan ya? Boleh. Bisa video pas itu pasti beliau masuk. Kadang kalau bisa dapat kesempatan mau selfie juga bisa. Itu pokoknya pas Pak Tom masuk itu kesempatan kita buat ngasih dukungan lah sama Pak Tom gitu. Paling nggak Pak Tom tahu bahwa ada yang memperhatikan gitu. Ada yang ikut mantau kasusnya dia. Itu juga yang makanya kadang saya sering kalau lagi datang itu ya nyampein pesan dari Pak Tom ya. semua orang gitu. Pokoknya Pak ini si X ngasih salam, si B ngasih salam, si A ngasih salam gitu. Supaya beliau tahu bahwa banyak yang ikut ngawasin sidangnya. Gitu. Boleh nggak ngasih gift atau misalnya buku ke Pak Tom? Kalau buku kayaknya masih boleh. Boleh ya? Iya. Boleh Kalau misalnya. buku boleh, kalau tapi jangan yang aneh. Ya karena Pak Tom kan sudah nggak bisa baca Ya nggak bisa baca iPad lagi, tapi baca buku masih boleh dong. Baca buku masih boleh. Jadi kalau teman-teman ada yang datang ngasih buku itu boleh ya? Boleh. Nanti akan ya entah di Pak Tom pegang sendiri atau biasanya nanti dikumpulin sama tim penasihat hukumnya untuk nanti pulangnya dibawa sama Pak Tom ke tahanan lagi gitu. Nah, gitu teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung podcast ini. Pesan terakhir dari Angga tadi adalah ayo support Pak Tom by datang ke lokasi sidang setiap Selasa pagi dan Kamis pagi sekitar jam 10. Kedatangan itu melebihi dari segalanya karena akan mensupport secara psikologis kepada Pak Tom. Betul. Dan kita nanti dengan datang juga bisa tahu perkembangan sidang dan kita sampaikan kepada publik sehingga publik tahu dan bisa mempertanyakan kenapa Pak Tom sampai sekarang masih ditahan. Saya kira itu teman-teman podcast Pejuang. Kita tutup. Pejuang bukan harapi.